966 aku sudah hampir mati. Amanda Mu sangat bahagia sepanjang sore karena dia tahu bahwa Charles Mo akan kembali. Suasana hatinya sedang baik, dan sikapnya pada Ricky Mo jauh lebih baik. Banyak memperlihatkan banyak foto Charles Mo kepada Joanna Mo. Ricky Mo melihat reaksi Amanda Mu di matanya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kembalinya Charles Mo benar-benar membuatnya bahagia. Di malam hari, Amanda Mu mulai bertanya kepada Ricky Mo, apakah Charles sudah akan sampai? Kapan harus menjemputnya di bandara? Mengapa belum jalan? Jangan salah mengingat waktu. Ini sudah larut. Ricky Mo berkata dengan lembut, jangan khawatir, seseorang sudah ke sana menjemputnya. Ini tidak akan terlambat. Amanda Mu lega sekarang, mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku harus memasak makanan untuk Charles. Dia dulu suka makan masakanku. Meskipun sudah diatur sebelumnya, jarang Charles Mo kembali sekali. Amanda Mu juga senang hatinya dan ingin memasak. Ricky Mo juga menyukai masakannya. Tetapi sejak Amanda Mu kembali dari rumah sakit, dia tidak pernah mendengarnya mengatakan bahwa dia akan memasak untuknya. Meskipun Ricky Mo peduli dengan kesehatannya, tidak perlu memakan masakannya. Tetapi pada saat ini, mendengarkan dia memasak secara pribadi untuk Charles Mo, itu terdengar agak aneh. Ricky Mo menghentikan Amanda Mu, jangan sibuk, begitu banyak pelayan di rumah yang membuat makanan cukup baginya. Tidak, rasa masakan semua orang berbeda. Bisakah orang lain memasak dengan rasa yang sama denganku? Bahkan jika orang lain memasak lebih baik dariku, rasanya tidak sama. Amanda Mu berbicara dengan benar dengan Ricky Mo dan hendak berjalan ke dapur. Tentu saja Ricky Mo tidak akan membiarkannya pergi. Melihat Amanda Mu mengerutkan kening dan marah, Ricky Mo yang berusaha untuk memahami suasana hatinya, tetapi tidak bermaksud untuk berkompromi seperti ini. Ricky Mo berkata dengan sungguh-sungguh, tidak boleh. Amanda Mu juga menggelapkan wajahnya, dan berkata dengan ekspresi jelek, Ricky, minggir. Ricky Mo tidak membiarkannya pergi, tetapi bersikeras masih mendorong kursi rodanya. Amanda Mu yang melihatnya dan dengan cepat menekan rem, mencegah Ricky Mo mendorong kursi rodanya. Aku orang yang sudah akan segera mati, tidak bisakah kamu membiarkan aku melakukan sesuatu yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin memasak untuk Charles, hanya karena aku tidak bisa menggerakkan kakiku, bahkan hal kecil ini juga melarangku melakukannya. Setelah Amanda Mu berteriak keras, dia hampir tidak bisa bernafas. Dia sangat lemah sekarang, dan dia tidak punya kekuatan untuk berteriak. Ketika Ricky Mo mendengar kata-katanya, ekspresinya sangat rumit. Suasana yang serius menyelimuti kedua orang itu. Aku bilang, jangan katakan ini lagi. Ricky Mo tidak ingin mendengar kata, kematian, dari mulut Amanda Mu. Dia tidak bisa membiarkan Amanda Mu mati. Bahkan jika dia meninggal, tidak mungkin membiarkan Amanda Mu untuk mempunyai masalah. Kalau begitu biarkan aku pergi ke dapur. Amanda Mu mengangkat matanya untuk menatapnya, tanpa emosi di matanya, dingin. Tidak, jawaban Ricky Mo sama seperti sebelumnya, tanpa kelonggaran. Amanda Mu menarik nafas dalam-dalam, dan ketika dia ingin berbicara lagi, pandangannya sekilas ke Joanna Mo yang menyusut di belakang kursi tidak jauh dari sana. Kulitnya berubah dan dia membeku di tempat. Hal yang paling tidak dia inginkan adalah membiarkan Joanna Mo melihatnya bertengkar dengan Ricky Mo. Tapi Joanna Mo benar-benar melihatnya. Joanna, Amanda Mu memanggilnya dengan cemas. Ekspresi Joanna Mo sedikit terkejut, jelas bahwa dia mendengar percakapan antara Ricky Mo dan Amanda Mu tadi. Dia datang dan bertanya, apa itu kematian? 967 tentu saja itu benar. Adegan itu membeku untuk sementara waktu. Ricky Mo dan Amanda Mu diam pada saat yang sama, dan mereka saling memandang. Mata Joanna Mo membesar, memandang Amanda Mu dan Ricky Mo. Setelah itu, dia berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya, yang aku tahu adalah bahwa ketika kamu mati, kamu tidak ada lagi. Jika ibu meninggal, aku tidak akan punya ibu. Joanna Mo mengerucutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Meskipun dia menahan diri untuk tidak menangis, air mata masih mengalir deras dari matanya. Wajah Ricky Mo cemberut. Dia tidak ingin mendengar dari siapapun bahwa Amanda Mu akan segera mati. Bahkan Joanna Mo juga tidak boleh mengatakannya.
Dia memandang Joanna Mo dengan sungguh-sungguh, dengan suara dingin, "Joanna, ibu tidak akan mati, jangan bicara omong kosong." Tapi ibu sangat kurus, dia semakin kurus dan semakin kurus. Joanna Mo terisak, mengambil nafas berat, ingin berbicara tetapi terisak. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan isakannya. Tapi dia begitu kecil, bagaimana dia bisa menahannya? Isak tangisnya semakin keras dan lebih cepat. Melihat bahwa dia tidak boleh terus seperti ini, Amanda menarik nafas dalam-dalam dan membuat gerakan menelan yang sulit. Lalu dia berkata kepada Joanna Mo dengan suara lembut, "Joanna, datanglah ke ibu." Meskipun Joanna Mo masih menangis, suara Amanda Mo yang menyuruhnya datang padanya dijalaninya dengan patuh. Amanda Mo mengulurkan tangan untuk menghapus wajah Joanna Mo dengan air mata, dan kemudian mengulurkan tangan untuk membelai punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. "Ibu tidak apa-apa, ibu hanya berdebat dan berbicara marah dengan ayah. Joannaku begitu baik, aku mana rela meninggalkanmu." Amanda Mo menyentuh pipi Joanna Mo, menempelkan dahinya ke dahi Joanna Mo, dan berkata dengan lembut. Joanna Mo mengendus, "Benarkah?" "Tentu saja itu benar." Suara Amanda Mo juga tercekat, "Ibu tidak akan membohongimu." Joanna Mo menjawab dengan suara menangis, Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Ricky Mo. Dia sepertinya menunggu jawaban penegasan dari Ricky Mo. Seorang anak memiliki perasaan yang tajam, dia bisa merasakan cinta padanya, dan dia juga bisa merasakan siapa yang paling berwibawa di keluarga ini. Suara Ricky Mo agak serak ketika dia membuka mulutnya, "Apa yang dikatakan ibu itu benar." Ekspresinya terlihat sangat tenang, setidaknya jauh lebih tenang daripada Amanda Mo dan Joanna Mo. Tapi kepalan tangan di sisinya masih mengungkapkan pikiran batinnya yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sekuat baja. Setiap orang punya kelemahan. Ketika di saat lemah, pasti akan patah semangat. Saat itulah Joanna Mo menganggukkan kepalanya, dengan ekspresi lega di wajahnya. Pada usia muda, dia sangat pintar dan mengerti banyak hal. Amanda Mo merasa kasihan pada Joanna Mo, tetapi tidak berdaya dengan situasi saat ini. Amanda Mo memeluk Joanna Mo ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, "Ibu akan membuatkanmu sayap ayam kesukaanmu, ya." Joanna Mo menggelengkan kepalanya. Amanda Mo juga tahu Joanna Mo pasti takut dia terlalu lelah, jadi dia menggelengkan kepalanya. Amanda Mo tersenyum dan berkata, "Aku tidak lelah." Hidung dan mata Joanna Mo masih merah. "Aku tidak suka sayap ayam sekarang, aku suka buah," katanya dengan sungguh-sungguh. Buah hanya perlu dikupas dan dipotong. Mudah dimakan. Hidung Amanda Mo tersumbat, dan tenggorokannya terasa seperti tercekat. Itu terasa menyakitkan. Amanda Mo tersenyum dengan berlinangan air mata, "Tetapi ibu suka makan sayap ayam. Ibu membuatnya sendiri, tapi aku tidak bisa makan terlalu banyak. Joanna juga akan membantuku memakannya." 968 selamanya berhenti di saat ini. Pada akhirnya, Amanda Mo masuk ke dapur. Alasan mengapa Ricky Mo memilih untuk berkompromi adalah sederhana. Meskipun tidak mau mengakuinya, Joanna Mo mungkin lebih penting daripada dia di hati Amanda Mo. Selama ada Joanna Mo, Amanda Mo tidak akan kehilangan harapan. Dia telah dapat merasakan bahwa suasana hati Amanda Mo semakin buruk akhir-akhir ini. Setelah sekian lama, dia tampak lelah. Seluruh orang itu bersikap negatif, juga tidak bersemangat, seperti ingin menyerah. Ricky Mo bingung, tetapi dia hanya bisa merawatnya dengan caranya sendiri. Dia juga tahu dalam hatinya bahwa Amanda Mo tidak suka dia mengendalikannya seperti ini, tetapi dia hanya bisa merasa aman dengan cara ini. Hanya ketika merasakan bahwa Amanda Mo masih bersamanya, dia akan merasa nyaman di hatinya. Selain itu, ada juga Joanna Mo. Tidak peduli seberapa negatif Amanda Mo, cintanya pada Joanna Mo tetap tidak berubah. Selama ada Joanna Mo, Amanda Mo bisa kembali bersemangat. Dia dulu menganggap Joanna Mo hanya seorang anak kecil. Dia adalah seorang pria yang ingin memonopoli. Dia tidak akan berpikir bahwa dalam hati Amanda Mo, Joanna Mo mungkin lebih penting daripada dia. Tapi ternyata, yang paling Amanda Mo khawatirkan adalah Joanna Mo. Bahkan dia menganggap Joanna Mo sangat patuh dan membuat orang menyayanginya, apalagi Amanda Mo.
Tanda hubung 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 tanda hubung. Di dapur, Joanna mau menginjak sebuah bangku kecil dan mencari bahan-bahan di lemari es. Bu, apa kamu mau bawang? Joanna mau mencari-cari di lemari es sambil melihat kembali ke Amanda Mu. Amanda Mu tersenyum di belakangnya dan berkata, aku ingin yang kecil dan paprika hijau. Beberapa pelayan berdiri dan ingin datang untuk membantu, tetapi Amanda Mu tidak berbicara, dan mereka tidak berani mendekat. Pada saat ini, Ricky Mo masuk. Para pelayan membungkuk bersama, Tuan. Ricky Mo tidak mengeluarkan suara, hanya melambaikan tangan untuk menyuruh mereka pergi. Para pelayan saling memandang, ragu-ragu, tetapi tidak berani tinggal lebih lama. Keluar dari dapur bersama-sama. Amanda Mu mendengar suara pelayan di belakangnya dan tahu Ricky Mo telah masuk. Dia tidak melihat ke arahnya, tetapi berkata kepada Joanna Mo, hati-hati, cari perlahan, dan ibu butuh madu. Joanna Mo sedikit ceroboh, dia hampir jatuh ketika kakinya tidak stabil. Untungnya, Ricky Mo ada di sampingnya, dan dia dengan cepat menopang Joanna Mo. Joanna Mo juga terkejut, dia didukung oleh Ricky Mo, setelah membeku beberapa saat, dia menoleh dan menyeringai pada Amanda Mu, Bu, kamu lihat aku baik-baik saja. Amanda Mu pura-pura marah, aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati. Ya, Joanna Mo mengangguk patuh. Ricky Mo melangkah maju dan bertanya kepada Amanda Mu, apa yang kamu cari? Aku akan membantumu menemukannya. Tidak, biarkan saja Joanna mencarinya. Amanda Mu berhenti dan menambahkan, kamu bisa menjaganya. Ricky Mo tidak banyak bicara, tetapi mendengarkan instruksi Amanda Mu, dengan patuh menjaga Joanna Mo di sebelahnya. Kalau-kalau dia salah injak dan tergelincir lagi. Dapur luas dan cerah. Pada saat ini, hanya ada 3 dari mereka dalam keluarga, dan mereka terlihat sangat hangat dan tak tertandingi. Amanda Mu ada di kursi roda di belakang mereka, melihat Ricky Mo membantu Joanna Mo mencari sesuatu di lemari es. Kalau saja waktu bisa berhenti pada saat ini selamanya. Amanda Mu memikirkannya, dan tanpa sadar dia sedikit terganggu. Bu, semua barangnya sudah kutemukan untukmu. Joanna Mu memanggil Amanda Mu beberapa kali sebelum Amanda Mu meresponi. Semua sudah ditemukan. Amanda Mu kembali tersadar, senyum muncul di wajahnya, Joanna benar-benar luar biasa, sudah menemukan semuanya. Joanna Mo tertawa. Melompat dari bangku saking senangnya. Ricky Mo menangkap dan memeluknya. 969 bisa-bisanya merasa sedikit asing. Joanna Mo berdiri di sebelah Ricky Mo perlahan-lahan memilih sayuran, memutar kepalanya untuk melihat Ricky Mo menyeka wajahnya dengan punggung tangan. Dia memiringkan kepalanya ingin tahu untuk melihat wajah Ricky Mo. Ketika dia melihat air mata di wajah Ricky Mo sebelum dia bisa mengejek Ricky Mo, dia tersedak bawang. Joanna Mo mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya dan berteriak, pedas sekali. Pergi ke samping, jangan di sini. Ricky Mo menoleh untuk melihat Joanna Mo. Joanna Mo berlari ke Amanda Mu dan bersikap manja kepada Amanda Mu, Bu, ini sangat pedas. Biarkan ayah memotongnya, jangan pergi ke sana. Amanda Mu menghapus air mata dari wajah Joanna Mo dengan ibu jarinya. Joanna Mo juga takut tersedak, dan tidak pergi ke Ricky Mo. Takut tersedak lagi. Meskipun Ricky Mo menemukan cara untuk memotong sayuran, semuanya tertata dengan baik dan dalam urutan yang sempurna. Tapi dia tidak akan melakukannya, meskipun potongannya terlihat bagus, itu terlalu memakan waktu. Ketika Charles Mo sampai di rumah, Amanda Mu belum mulai memasak. Karena Ricky Mo belum selesai memotong. Ricky Mo belum selesai memotong sayuran, sehingga Amanda Mu dan Joanna Mo pergi ke ruang tamu luar. Ketika dia makan buah dengan Joanna Mo, dia mendengar suara di luar, sepupu. Amanda Mu sangat gembira, dia tahu itu suara Charles Mo. Tetapi karena sudah lama tidak mendengarnya, dia merasa sedikit aneh. Dia mengendalikan kursi roda dan meluncur ke pintu. Sosok jangkung dan kurus masuk. Terakhir kali Amanda Mu melihat Charles Mo, sudah mulai ditayangkan, The Lost City, bagian kedua, waktu baginya untuk bergabung ke dalam kelompok. Setengah tahun telah berlalu sejak sekarang.
Rambut Charles Mo telah lama dicukur. Sekarang tinggal 1 inci. Terlihat sangat energik. Kulit juga berwarna gandum alami. Terlihat sehat. Usianya hampir 20 tahun, dan secara garis besarnya perlahan-lahan bertumbuh, dan alis serta matanya menjadi lebih kencang dan mantap. Namun, ketekunan dan ketenangan ini agak mirip dengan Ricky Mo. Itu anak yang dibesarkan oleh Ricky Mo. Amanda Mu menatapnya, tersenyum dan berseru, "Charles." Ekspresi Charles Mo awalnya gembira. Namun, ketika dia melihat bahwa Amanda Mu sedang duduk di kursi roda, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan cepat berjalan menuju Amanda Mu. Dia berjongkok di depan Amanda Mu dengan ekspresi bingung, "Ada apa?" Dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali dengan bahagia, apa yang dia lihat adalah pemandangan seperti itu. "Aku tidak ada apa-apa." Amanda Mu tidak ingin Charles Mo mengatakan kepadanya hal-hal seperti itu begitu dia kembali. Senyum di wajahnya tidak berkurang, dan dia berkata, "Aku benar-benar senang melihatmu kembali. Aku sudah lama tidak begitu bahagia." Charles Mo terdiam sesaat, lalu tersenyum lagi, "Iya, aku juga sangat senang, dan aku membawakan kalian banyak barang." Akademi militer yang dihadiri Charles Mo hampir sepenuhnya tertutup dan menerapkan manajemen militer. Sulit untuk mendapatkan liburan setahun sekali. Pada dasarnya, kali ini juga bertepatan dengan liburan tahun baru. Jika biasanya memikirkannya, proses meminta cuti juga sangat sulit, dan harus melewati banyak persetujuan. Hari yang begitu bahagia, maka jangan mengungkit hal-hal yang membuat tidak bahagia. "Joanna." Amanda Mu berbalik dan memanggil Joanna Mo. Joanna Mo tepat di belakang Amanda Mu, dan dia secara langsung melihat Charles Mo. Charles Mo juga mengikuti pandangan Amanda Mu dalam melihat Joanna Mo. Ricky Mo dan Amanda Mu, kedua orang ini memiliki perawakan dan penampilan yang bagus. Joanna Mo juga otomatis memiliki penampilan yang lebih bagus dari semua orang. Sekilas terlihat seperti boneka, sangat cantik. Charles Mo melihat Joanna Mo, juga di dalam hatinya sangat senang. Dia melembutkan suaranya, dan memanggil, "Joanna kecil. 970 apa kamu tidak mengingatku lagi? Kita pernah bertemu." Joanna Mo merasa sedikit asing, tetapi dia masih ramah dan berkata, "Halo." Suaranya lembut, penampilannya imut. "Apa kamu tidak ingat aku? Kita pernah bertemu sebelumnya." Meskipun dia hanya bertemu dengan tergesa-gesa, dia masih ingat bahwa Joanna Mo sedikit lebih kecil dari yang sekarang. Setengah tahun bagi seorang anak, juga mengalami perubahan yang tidak sedikit. Bahkan jika hanya sebulan, itu juga akan banyak berubah. Amanda Mu menoleh dan memegang tangan Joanna Mo, "Ini paman, kamu pernah melihatnya sebelumnya, tidakkah kamu ingat?" Charles Mo dulunya putih dan tampan, tapi sekarang sedikit lebih hitam, tidak sebagus penampilannya sebelumnya. Joanna Mo mengangguk, "Aku ingat, paman." Charles Mo tertawa ketika mendengar kata-kata, "Kamu pintar, masih ingat aku. Paman membawakanmu barang bagus." Dia berkata, meletakkan tas di belakangnya. Amanda Mu memperhatikan tas besar di belakangnya. Dia terus berbicara, tetapi lupa menyuruhnya meletakkan tasnya. Setelah meletakkan tas itu, Charles Mo menggeledah tasnya. "Keluarkan isinya. Ini spesial. Ini untuk bermain. Ini juga bisa dimakan, tapi rasanya tidak enak." Kemudian, Charles Mo mengeluarkan sekantong besar barang dan memandang Joanna Mo, "Ini semua untuk kamu." Tas kemasan barang terlihat tidak hanya tidak mewah tetapi juga sangat sederhana. Amanda Mu benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Joanna Mo juga membungkuk ke depan dengan rasa ingin tahu dan berjongkok di sampingnya. Dia menjulurkan lehernya dan melihat ke dalam tas, ada apa di dalam. Mulut tas kecil, bahkan jika ingin meregangkan leher untuk melihat ke dalam, tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika Charles Mo membuka tas itu, ada segala macam pernak-pernik dan beberapa ukiran kayu sederhana. Charles Mo mengambil salah satu dari mereka dan bertanya kepada Joanna Mo, "Kamu suka yang ini?" Joanna Mo dengan senang hati mengambil alih, "Suka." Charles Mo mengembuskan napas lega, "Baguslah kalau suka. Ini adalah pahatanku sendiri." "Ukir?" Joanna Mo bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara mengukirnya. Charles Mo berpikir sejenak,
dan bahkan menyederhanakan pernyataannya, itu diukir dari kayu. Joanna Mo membelalakan matanya, boneka ukiran kayu. Dia juga pernah menerima mainan kayu sebelumnya. Namun, yang lain mengatakan bahwa itu terbuat dari kayu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya yang berumur 4 tahun dia mendengar tentang ukiran kayu. Melihat bahwa Joanna Mo dan Charles Mo sudah akrab berbicara, Amanda Mo meluncur mundur dengan tenang dan meninggalkan mereka. Ricky Mo yang sudah lama mendengar suara ribut di luar, dan berjalan keluar setelah mencuci tangannya. Dia mengenakan kemeja hitam, area kecil yang terkena air, dan warnanya sedikit lebih gelap. Lengan baju masih digulung, dan walaupun dengan penampilan seperti itu, Ricky Mo juga terlihat sikap cueknya. Charles Mo juga memperhatikan bahwa Ricky Mo telah keluar. Dia sedang berbicara dengan Joanna Mo sekarang, dengan senyum hangat di wajahnya. Melihat Ricky Mo, dia menahan senyumnya dan berdiri perlahan. Melihat arah Ricky Mo, dia berseru, "Sepupu." Ricky Mo memandangnya dan berkata, Meskipun telah dewasa, Charles Mo juga terlihat menahan diri ketika dia melihat Ricky Mo. "Apa yang kamu lakukan di dapur?" Hanya ada dapur di arah dari mana Ricky Mo berasal. Secara alami, Ricky Mo datang dari dapur. Selanjutnya bab 971 aku hanya bisa membiarkan pelayan membawamu ke sana.